Jadi ini Pak, penjelasan itu singkat lah ya. Jadi awalnya itu proses ini tanah Pak Maliki ini masuk nang sertifikat atas nama Pak Mbok Mija. Nah itu. Nah jadi masuklah ya. Zaman biyen itu kan ngukur kan enggak kayak zaman saiki Pak. Jadi kan zaman biyen itu kan lemah itu kan batasnya kono ngono Pak. Itu. Banyak enggak 1-2 biji, bahkan ratusan yang ketemu kayak ngono. Nah Pak Maliki ini kan, nah iki sertifikat iki hesek dalam proses pemecahan Mbah Mija. Jadi sertifikat iki wis turun waris segala macam iki wis dibiayai kabeh karo Pak Maliki. Wis tekan jenenge Mbah Mija. Tinggal saahap meneh iku rampung. Jadi pun mboten enten strip Rasiman. Mboten. Di sini kan strip Rasiman. Mija. Nah, niki kawet pendaftaran zonasi tanah, kawet pendaftaran plotting, kawet pendaftaran waris, kawet bayar pajak, kawet balik nama Mbah Mija, itu wis dibiayai kabeh wis 5 kali proses. Nah, iki tinggal iki proses IPPT karo pemecahan iki, Pak. Nah, wingi arep digabungke sekaligus ora iso. Nek wis iso disingkat ya tak singkat karo aku wingi ngono iku. Nah, jadi prosesnya itu kayak ngono. Nah, itu wis jeneng Mbah Mija. Iku wis dibiayai kabeh. Kan sertifikat iki ora enek sing artine disile, dijukuke bank dan sebagainya enggak enek. Iku cuman esek dalam proses pengurusan wae. Nah, mungkin nek pun rampung, mungkin disukake Mbah Mija meleh. Udah setengah tahun lho Pak. Proses lamanya itu kok belum beres gitu aku. Kok anak katanya sebulan. Katanya bulan 2, katanya bulan 3. Ini udah setengah tahun. Saya mikir-mikir. Jadi pikiran ya. Enggak. Masalahnya Maliki itu nanti Mbak yang nah niki surat saya kembalikan Pak. Nggak sampai sekarang. Surat pengurusan iki Pak. Iku proses iku suwi, iku sampai Ini kenoman. Tapi omongan itu sing tetep gane. Nah, Mbak, ini maaf ya, Mbak saya lanjutin ya. Saya sebagai ini, sekarang ini kan kayak gini Mbak. Apa yang dikatakan ini benar. Ya contohnya tanah mertua saya sendiri, Pak Prapto. Nah itu kan nggak ketahuan kan, tanah itu masuk tempat Mbah Jamin. Yang di depan itu masuk tempatnya Mbah Jamin sertifikat. Makanya kemarin mau saya bikinin PTSL nggak bisa karena nggak taunya tanah itu masuk sertifikat Mbah Jamin. Jadi punya silo, punya emin, punya safari, punya kisworo yang ke bawah itu nggak bisa. Yang belakang udah bisa semua. Ini yang itu masalah sertifikat tanah. Jadi bukan ngada-ngada loh kadang-kadang, karena bener apa kata ini Mas Kandar, karena waktu itu pengukuran itu nggak kayak zaman sekarang Mbak. Dulu mungkin pakai apa depa apa manual. Nah itu sekarang memang bener-bener meter sesuai sama titik ininya. Nah yang kedua Mbak, ini aja punya saya PTSL yang kedua ini ada 150 orang Mbak. Itu udah hampir setengah tahun juga sampai sekarang belum selesai karena ketumbur COVID ini. Nah, apa hubungannya sama kertas loh? Iya Mbak, tapi itu kata kalau udah masuk dalam proses itu Mbak, kalau udah masuk dalam proses BPN itu surat itu nggak bisa diambil lagi Mbak, belum karena belum selesai. Yang kedua, contohnya ini punya saya sendiri Mbak, rumah yang saya tempatin itu punya itu masuk sertifikat Mbah Supar. Saya pecah dari sebelum almarhum meninggal sampai sekarang juga belum keluar Mbak.
punya saya sendiri. Nah itu Mbah, karena kebetulan ketumbur COVID, makanya saya dipanggil ke sini. Ini saya bukan bela ini, bukan sama-sama kita ngelurusin, sama-sama kita ini ada aparat semua, Pak LK, Pak RT, ya istilahnya Maliki gini, saya nggak bela Maliki nggak Mbah, ngelurusin kayak mana jalan benernya, yang sebenarnya gitu loh. Tapi ya masa udah dipercaya, istilahnya minjem, waktu itu kan nggak tahu kalau mau kebentur kayak gini Mbah. Mau kebentur COVID ini. Nah, makanya kemarin Maliki itu ke rumah, Pak tolong saya Pak. Ya memang benar waktu itu saya ngomong cuman berapa hari aja untuk mecah sertifikat ini karena tanah saya masuk ke situ. Cuman Mbah Mijahnya itu kayaknya merasa ya memang itu benar. Rasanya iya, itu benar khawatir tuh saya Mbak, karena itu hak Mbak. Banyak ini untuk anak-anak. Iya, benar itu hak Mbak, itu punya Mbak, memang benar. Cuman alangkah kejamnya kalau Pak Maliki ini memang 3 bulan sampai itu, Mbak. setengah tahun. Iya, benar Pak. Saiki ngene lho, Dik, bukan aku mbela Maliki. Yo. Saiki wis ngene sabar wae, enggak usah seling tiap dino iku nekokke tiap bulan iku nekokke anak, tekokke nang Maliki enggak usah, pokoke wis positif. Engko nek wis metu belekke nggonamu apa nggonku enggak apa-apa. Aku lali. Aku lali kok. Ya karena Maliki ngomong aku kudu marah, kudu Maliki yang nggonku tempat saya, yang ngambilnya dari tempat saya. Itu ayo naruh di rumah saya. Jadi saya yang lepasin gitu loh. Maka saya sama Maliki diberitahu suruh ke sini. Nah itu Mbak. Ya, sekarang ini kan gini aja Mbak. Ya itu sudah bersyukur. Kalau banyak enggak ada kayak mana. Ya weh ke anake. Ya kan nanti kan kita dimusyawarahkan kan di situ ada ini ya, Mbak. Ini kan. Ada anak. Lemahku kan wis mbok weh ke anak-anakmu. Ya nek sampean enggak enak ya weh ke anakmu, weh ke tole. Ya. Tapi itunya enggak ada loh. Enggak dikasihin itunya enggak ada. Nah, sama aja bohong. Apa sih? Ya ikut sertifikat itu. Disini sambut, Mbak. Ya, sileng kan balik toh. Nah, itu kebetulan lagi Mbak, ini cerita dari Maliki saya juga kan belum tahu. Pokoknya minta secepatnya. Gitu. Ya, rampung Mbak. Jangan lama-lama. Nang omah aku ya pernah ribut karo Sunar PD tak ceritake. 3 tahun saya sampai marah-marah. Jangan-jangan kamu sekolahin. Gawe walet kae. Makanya itu. Tak tututi tekan dhuwur sampai aku marah. Iya. Ujungnya masih 1 tahun 4 tahun baru sampai saya dibawa ke ini. BPN. Kantor agraria. Iya. Aku bawa celana sepene iki. Wong ning kantorku ndelokke aku. Munggah mudhun aku ya cuek wae lah. Ujungnya aku digawa nang notaris. Nang notaris Kelompok pituku. Nah ini Pak sertifikat Bapak. Iya, tak delok tak buka. Iya. Ya tak wege meneh. Makanya kan nanti Mbak, ini kan kebetulan. Ini Pak Maliki ini udah nama dari Mbak Lasiman, sertifikat itu dirubah nama Mbak Mijah. Nah, itu prosesnya nanti kalau memang mau ngasih, Mbak. Enggak berubah lagi nanti kayak mana. Enggak, nah itu Mbak, itu setelah memang kalau Mbak mau mecah, mau alih ngasih waris, itu udah enak Mbak. Karena sertifikat itu udah nama Mbak Mijah sendiri. Nah, disitulah kalau dia memang ini waris ya sekalian, kalau dia mau waris ke anak-anaknya udah enak, enggak anu lagi Mbak. Berliku-liku meleh. Nah, niku kalau masalah itu, kalau lama ininya Mbak, memang benar. Saya juga punya program Mbak. PTSL saya itu dari yang Januari, ini ada Pak LK, ada Pak RT, ada sekitar 150 sampai sekarang belum ada gambaran. Mau ngukur belum, mau nganu belum. Nah, begitu juga saya mecah punya saya sendiri Mbak, itu gambarannya. Sertifikat rumah yang saya tempatin itu sama almarhum Mbah Supar sebelum dia meninggal sampai sekarang juga belum selesai. Itu contohnya Mbak. Kalau memang itu karena posisinya ketumbur COVID ini Mbak, karena program itu udah masuk, ada yang COVID ini. Nah, kita istilahnya di BPN itu istilahnya bahasanya ya itu Pak. Jaga jarak lah, inilah, takut anu lah.
inilah. Nah itu kita nggak bisa maksain, Mbah. Percaya aja, Mbah. Ini kan udah ada pengurus-pengurusnya, Mbah. Nggak mungkin nggak. Ini ada Pak LK, ada Pak RT, ada saya, Mbah. Ada ini. Nah ini nyaksenin. Kalau memang sampai ini kan, udah nama Mbak Mija. Nah ini bentuk tanahnya. Donasinya kemarin Pak LK. Itu, Mbah. Nah ini ya masa bentuknya. Nah, udah ditolong berapa tahap saya proses ini, Pak? Tuh. Nah ini donasinya. Tuh. Nah, karena Maliki mau ngambil tuh enggak, Mbak, karena posisinya tanah itu kita nggak tahu, nggak taunya masuk sertifikat Mbak yang ini. Nah itu, ya contohnya kayak punya mertua saya itu, Mbak. Waktu itu kan sampai Tole itu saya kasih saran. Kebetulan kalau ini kamu mau bikin Pak. sertifikat, Ini sabar terakhir nih ya. Nah, betulan saya kasih saran si Tole itu. Jadi sekalian ngirit biaya sih tak. Nih. Oke, Pak ya. Nah, ini pendaftaran yang terakhir nih. Ya kalau saran saya, Pak, kalau Pak. bisa ya Cepat. cepet. Jadi tanah ini Pak begini Pak Lurah. Jadi bukan satu orang aja Pak Lurah yang masuk ke sini. Ini termasuk tanah punya Pak Setia masuk ke sana. Sudah itu tanahnya Pak Hendrik masuk ke sana. Sudah itu lagi tanahnya siapa? Tuki ya. Si Musune Mbak Mija itu. Ya memang beli itu. Nah, kalau Yus itu ya wajar Pak dia karena memang satu paket sama itu, Pak. Kalau dia masuk ke sana, masuk tanah ini wajar karena dia satu paket satu ini. Tapi kalau yang ini kan memang tanah orang lain, Pak. Kalau yang ini dulu tanahnya siapa, Pak? Yang ini, Pak. Pertama Saryono aku, Pak Joy Suka. Nah, Pak Joy Suka ya. Nah, kan sampai sini ya? Iya. Masuk juga? Iya, sebelah. Masuk ke situ, Pak. Iya, beda sel lain enggak bisa ya. Nah, itu nah contohnya ini, Pak. Punya Pak LK sendiri. Yang ini, Bu. Kemarin masukin PTSL tahap pertama nggak jebol, Pak. Karena udah masuk sertifikat. Nah, buktinya ya nyatanya metode sertifikat Mbak Ane ini. Nah, itu. Kemarin punya Pak LK. Ya, Pak. Iya. Pembelian dari ngadu Yatimin. Nah, itu barusan turun dari Joy Sukar. Joy Sukar itu udah Namanya Pak Kades, termasuk buku udah Pak Kades. sedalan semua. Iya. Yang pertama Sing fotokopi ini kesane diduga kali sing segel terus Nah, Mbak Mija ya. Karena Mbak Mija mau. Iya, nah, tapi itu Mbak, zaman dulu itu sertifikat itulah. Kita nggak tahu tanah kita. Sertifikat Padahal kan tanah itu kan gini, Mbak. Tanah itu udah kayak gini. Nah, nyata-nyata tanah itu kita cuman 2 rantai istilahnya bahasanya kan. Cuman waktu itu bikin sertifikat tuh nggak tetap 2 rantai, Mbak, lebih. Nah, kelebihannya itulah di situ, Mbak. Karena dulu cuman manual, Mbak. Kadang-kadang kan bikin sertifikat itu di karang-karang aja kan. Yang dari dulu mana? Nano apa itu segel itu sejumlah 1/2 hektar, buka 50 panjang 100. Iya. Nah, itu saya tahu soalnya saya Iya. habis itu dipentahin duit sama jenaknya Balasiman. Saya mau suruh bikin sertifikat Rona. Pas giliran mungkin Pak Betul. pas giliran itu mungkin setelah dibikin itu tanah itu nggak lebih segitu yang 1/2 hektarnya mungkin lari ke sini itulah Pak itu. Nah itu ya contohnya kayak punya mertua saya sendiri. 1/2 hektarnya itu di sini inilah. Gara-gara Joy Sukar itu marah-marah kan sama Yatimin itu. Ya emang aslinya punya Yatimin itu memang semua ini dari situ sampai situ tempat kita itu memang punya Yatimin. Nah itu Mbak, makanya itu. Orangnya terpulang ke Jawa. Nah itu. Maka bagaimana aja memang tetap ini hak milik Pak Lasiman gitu. Gitu. Saya tahunya itu gitu. Soalnya saya tahu segelnya sendiri. Gitu. Tapi kenyataannya kan enggak, Mbak. Kenyataannya kan punya orang lain berhak menjual kan? Loh soalnya bapak niku nggih, Pak Lurah. Mbah Lasiman niku napa malih namung niki tanah semonten. Yang sedang kising beriku disita uang disukakno lho. Lah Namung niku benek gelem. tapi asalke bener namung ngoten nggih. niku.
Jadi kalau niku namun meneruske kalian jenati balasi. Mangke ngoten niku wau. Nggih. Pokoke APPP ikilah nek sertifikat iki sine. Ojo nganti diulik-ulik. Nah, kan pesene ki ambake ngoten sak derenge ninggal. Ngoten. Nggih. Namung namine niku mboten teng mijak, wone dikengken teng mijak. Berhubung Pak Kepala suku niku kalian Pak Lurah ngertosi niku Pak Lasiman, nggih terus langsung didamelke Pak Lasiman. Nggih. Ngoten lho. Jane pun kengken damelke ya peraturan biyen niku Pak saiki lain. Iya. Iku ki sertifikat iku enggak nggon jenenge Lasiman strip mijah iku enggak sing nggone YouTube kini ya padha wae sing nang omah ya padha wae. Lasiman strip saya padha wae. Aku sampai tekok. Memang peraturan dari kantor sana dulu. Kalau sekarang nggak bisa yang itu. Kalau sekarang ini ya strip mamane gawe anak ya strip. Ora, wis gak enek stripe. Cuma tak pakai Sutio atas nama Sutris. Kan nggak enek saiki. Hitung nggih. Itu. Mau peraturan biyen ya mbuh nganggo ngono kuwi. Lho pernah kan saya kan tanya sama Lurah Kelapa 7 dulu. Loh kok begini Pak sertifikat kok jadi kok strip Lasiman, strip Sayem. Cuman iya dari sana dari kantor pokoknya dari kantor yang mbuh ra ngerti. Ngono kuwi. Memang aja tekok dengan Ngadiman sik RK-ne ya ngono ya wis manut kan. Yang penting jadi sertifikat. Ya contohnya itu kan, itu aja Pak, yang tanahnya setempat ini itu, Mbah Suja nggak tahu, Mbah Suja nggak tahu, bapak saya nggak tahu, kalau tanah itu masuk sertifikatnya Mbah Supar, ceritanya apa setelah saya tanya saya bisa beli itu, saya tanya sama Mbah Suparnya, pas saya mau beli dia ngomong, tanah itu tuh masuk punya saya, kata dia, pas giliran saya tanya, kok bisa, Mbah Suja kaget lah, ngamuk Mbah Suja sama bapak saya. Mertua. Pas giliran kayak gitu, rupanya Pak Panca itu minta ngelurusin pagar itu, yang penting jadi sertifikat. Tuh. Gantine sertifikat pokoknya. Nah, pokoknya kamu minta saya ngelurusin pagar ini, yang penting tanah saya ini sertifikat. Enggak tahu semua sertifikat Pak Suja dilebok ning Supar, kan nggih. Nah, iya terus ujung-ujungnya punya tanah Mbah Supar, punya Mbah Suja yang sebelah sana itu masuk tanah itu. Punya masuk tanah itu ya, punya saya itu kaget saya, bapak saya marah-marah Mbah Suja sama ya saya nggak tahu sampai saya almarhum sebelum meninggal udah sambil semua udah sakit-sakitan tuh sambil semua belum saya ambil saya pecah sampai sekarang ya belum kelar, saya sendiri yang nganterin ngadep itu belum kelar Pak sampai sekarang Pak ya kan, tapi kayak mana lagi saya ngadep Ripai itu Pak Ripai itu bagian bidang tanah Pak tolong saya ini punya saya satu sampai sekarang wakil bos itu iya Bos. orang nomor 2 dari pangkakan itu Ripai itu karena kegiatan Tanjung Seneng itu yang megang dia yang tahap pertama sampai tahap kedua begitu juga yang sama punya bapak yang kebun itu yang dibagi-bagi itu masuk tanahnya Pak Jamin saya tanya sambil saya minta sama Pak Jamin fotokopinya tahun 81 tanah itu sertifikat itu jadi yang separoh itu orang 5 itu yang di depan itu udah masuk tanah Mbah Jamin harus mecah kemarin masuk yang kan kemarin saya bikin 10 Pak yang di situ belakang itu anak-anaknya terus 10 jadi yang depan itu nggak keluar yang belakang itu sampai saya penasaran saya bawa peta bidangnya Mas Mas bener apa ini bener overlap bener apa? Ya kalau nggak percaya, ayo Mas, Pak Lurah, saya bawa ke situ. Bener. Terus saya tanya, Pak, sertifikatnya mana sama Mbah Jamin? Tahun 81 masuk tanda sertifikat Mbah Jamin itu. Ya memang pernah. Iya, padahal kan dari awal itu memang batasnya kan udah kayak gitu, jalan itulah kan. Yang sebelah sini punya bapak, yang sebelah sini punya Mbah Jamin kan. Dari awal memang dari dia beli memang udah punya bapak. Saya taunya. Ya jalan itulah dia belah, bikin jalan ya dibelah kayak gitu aja Pak. Itu sampai sekarang Pak punya adik-adik saya 5. Tapi masuk punya Pak Jamin. Masuk punya Pak Jamin tahun 81. Saya penasaran. Saya penasaran, saya panggil peta bidangnya sama tukang ukurnya.
ukur yang di rumah itu, yang punya Pak Ano memang benar masuk sertifikat itu apa sama yang di ladang itu saya bawa ke ladang. Ngecah sertifikat iku suwi di. Wah dhewe wis ngono lah. Wis tunggu wae mengko mesti balik iki. Enggak usah tekon-tekon karo Malik iki, enggak usah nyeneni anak berwae. Nek jenengan kuatir nggih Malik ngomongnya sesuk mbak padanya ono Ya, ngomong. Ya tapi kan Malik iki kan ngongkon wong, enggak kerjane Malik dhewe. Maksud iku ngene lho, Man. Sing kerja iku wong akeh, enggak. Tapi kan Malik ini akses gawe ngeten kok. Iya, aja selalu nyalahke Maliki. Aja terus mandek angger anu sesuk mbak ditunggu-tunggu ora enek teko. Besok mbak lah terus nanti sampai setengah tahun ini. Yo aku dhewe ngalami 4 tahun lho. Dan sekarang gini, Mbak. Pokoknya sekarang gini. Nah, ini bulan atau 2 bulan gitu, Pak. Sampai enak. Sampai saya marah sama Sunar PD itu. Mas, ya tahu sendiri aku mau kon tanda tangan apa kowe nyek duit aku? Iya, sampai nangis-nangis, Pak. Saya sampai ngomong Kalau gitu. dia marah, bukannya marah sama siapa-siapa. Saya yang marah. Apa kamu sekolahin? Saya bilang gitu. Kan larinya ke sini kan. Lah itu berarti Malik ini bikin olah saya terus. Malah Lah saya panas kan. kan kok bapak yang marah? Loh. Yang lepasin sertifikat siapa? Bapak yang ngambil sertifikat melalui tangan saya. Yang punya kan istri saya lakinya. Ya tanggung jawab lah saya ngelepasin, saya bilang gitu. Sampai aku gawe nang kantor kono gua celana pendek, uangnya karo kaos delok. Wong kantorku udah delok ke ngisor dhuwur preman ngendi bosok bodok aku ngono. Pak Dula kok palane, Pak Dula. Rata-rata nek zaman biyen ngono, Pak. Aku iki nemoni enggak 1-2 biji. Wis paham. Malah wis BPKS paham berarti. kerawaan wis aku. Saya nggak ngomong sama istri saya kalau saya mau ke kantor dibawa ke sana. Nggak ngomong. Mari cilik ati saya Malah gua nyalahke aku terus wong ngelepaske sertifikat aku. dua diusul. Padha ae karo mbayumu iku angger marah bukan marah karo sapa-sapa. Aku terus Iki kan ngene. marah-marah Iki kan ngene. Mbah, tolong Mbah itu Jadi kan saya ngomongi wedimu nek sakit kene dosa ngono lho dikuwatir iki. Iya, Mbak. Gara-gara mikirke sertifikat, dipikirke nemen terus sakit ya iku ning dosa ngono lho. Nek dipikirke dhek iku. Bukan aku mbela Maliki. Aku nang tengah-tengah sing sabar wae. Ya wong anak-anak sik akeh gagah-gagah ya. Yang engko kan nek sampean ora enek kan anak sing kowe urung tau ngalami, Man. Aku iki sing nganti ape dibracok lho. Siapa? Aja saiki aja sembrono karo bocah anak-anak lho. Lho. Aku iku nganti ape dibracok Kare aku. sinten? Karo anakku dhewe lho. Niki. Iku salah sampean. Penerangane surat. Salah iki. Salah ya anak aku enggak dikei penjelasan, enggak di Wong iku lain jurusan ae wis. Angger krungu omongan sing anu iku wis mentang-mentang ora genah kok. Ya jadi ini Bu, maaf ini Pak Tegimin. Jadi ini kan udah jelas Pak cerita sertifikat itu. Ini yang ngerjakan ya Yang Pak. ngerjakan, Pak, ya. Masalah ini saya udah nampaknya. Jadi betul tadi udah ada atas nama Bu Mija. Betul nenten napa-napa, Pak. Memang proses itu memang lama gitu. Nyuwun pados niki dicepatke. Iya. Nek isih Salah arep iki kula cepatke, Mbak. Nek wingi iso didaftarke sekaligus loro, Panjang daftarke loro panjang iki, Mbak. waktu, Nek. Cuman prosesnya itu kan setahap Pak. Nego. Itu ditimpa penyakit wabah ini dan Iya. juga, Pak. Nah ini sudah 3 bulan nggak bisa apa-apa nggak ini. aktif jadi yang di kantor itu. Anu Pak Lurah nggak bisa kerja 3 bulan KTP aja ngunci semua ini. Iya, Pak. Ya contohnya ada ya sistemnya kan kemarin kan ada yang punya saya itu, Pak. Ada berapa ini Pokmasnya ngomong, Mbak Ano, dia bukan nggak ke kantor lagi, Pak, online. Nah, pendaftarannya harus online. Nah, itu yang terkendala kemarin juga gara-gara Covid ini. Begitu juga bukan itu aja. Kayak contohnya di Capil.
Nah, kegiatan bikin KTP, bikin KK, bikin anu sekarang ini online, Pak. Yaitu karena untuk mengurangi penyebaran virus corona itu. Nah, itu semua pemerintahan kerumunan orang itu. Nah, itu. Yang jelas gini aja, Mbak. Pokoknya ini udah didatengin sama aparat. Ya, ini ada Pak RT, ada Pak LK, ada saya. Ini ada Mbah Ano kan. Sebagai yang tadinya ngasihin, yang dititipin ke sana, nggak usah jadi pikiran, Mbak. Percaya aja sama Maliki. Di sini ya nggak mungkin dia mau manggil Pak RT, Pak LK, saya. Kok aku sing ngurusin kok. Nanti. Kurang jaluk cepet. Iya, Mbak. Ini iya. Tidak usah mikir ke anak sampean itu nyalahke sampean, nggak usah. Nek anak sampean nyalahne sampean kok nanggonku. Mantune sampean nyalahne sampean kok nanggonku. Blak-blakan. Ya seharusnya nyadarin lah untuk sementara ini. Apalagi kalau dia anak sekarang ini, Mbak. Anak sekarang ini kan orang terpendidikan kan, masa dikasih wawasan, dikasih anu nggak ngerti, itu kan kalau sekarang. Apalagi itu memang benar-benar masih hak mutlak punya Mbah. Kalau Mbah nggak mau ngasih kan itu memang hak mutlak Mbah. Anak itu kan sebagai kalau memang di ini, tapi kalau dikasih pengertian dia nggak ngerti ya. Apalagi sekarang zamannya aja zaman canggih, Mbah. Orang berpendidikan. Nggak pendidikan dia HP, ya dia kan ngerti. Suasana itu ngerti, Mbak. Dikei malah bacok. Oh, tak kei. Itu. Tak kei warisan. Pun bareng. Langsung. Ya gitu aja, Mbak. Pokoknya yang penting ini Mbak. Masukin. Maaf, yang jelas nanti anak-anaknya kalau dia memang Mbak Mija, nanti suruh ketemu Mbak aja. Ngabang teman, ke sana biar dijelasin. Teman, Bapak erusi ya, nanti sampai tenang wae. Rasanya cepat. Anak sampai nyalah kok nanggonku. Kalau enggak nyalah sampean kok nanggonku. Kalau enggak, Mbak. Kerja yang benar ya. Kalau enggak suruh ini kan udah ada aparat. Kalau enggak terus tempat Pak RT, Pak LK ke tempat saya, Mbak. Saya bukannya mau dikembaliin. Iya, Mbak. Ya wajar, Mbak, kalau Mbak khawatir wajar ya memang tapi prosesnya ini yang jelas gini aja Pak ini ya tolong diiniin. Nggih, Pak. Kula matur suwun. Ya kayak mana caranya supaya kalau memang bisa dipercepat nggak apa-apa. Ya memang saya prosesnya kayak gini. Ini kalau memang bisa dipercepat setelah dia yang punya Mbah Mijah itu aja daftarin dulu yang induknya. Kalau dia memang setelah dia jadi, kalau memang ini tinggal fotokopinya di situ. Nah yang tinggal yang punya Maliki yang terakhir aja, yang terutama yang itu induknya. Asal pun beres. Iya. IPPT ini niku. Iya. Kan yang IPPT kan panjang, Pak. Iya. Ya wajar dia punya karena dia anaknya banyak, dia wajar. Saya nggak nyalahin sama-sama enggak, karena ya tapi kita juga harus ngikutin aturan itu yang sekarang berlaku. Kita juga nggak bisa maksain. Iya, Pak. Itu udah berapa kali ya tanda terima ya? Banyak ya? Udah 5 kali kan ya? Yes. Sudah 5 kali pengurusan Pak ini, Pak. Jelasin aja, Mbak, ini ke anak-anaknya. Kalau dia nggak bisa kalau dia nggak bisa ini, sekarang gini aja, kemarin saya ini Pak Maliki udah ngumpulin Pak aparat setempat termasuk Pak Lurah. Nah nanti suruh ke tempat saya atau tempat Pak RT atau tempat Pak LK masalah sertifikat itu. Ini tanda terimanya mau kan? Nah itu Pak Mbak. Tinggal aja. Ya, makanya ya namanya orang tua dulu dia memang punya ya wajar dia ya takutnya memang bener apa kata ini tadi dia dipikir-mikirin itu terus kalau dia nggak kan ngomong sebulan kita jenenge Mbah Mijah. Jadi 5 kali proses itu Pak Lurah. Itu sampai jenenge Mbah Mijah itu yang tanda terima kabeh ada Maliki kan.
Nah, tinggal selesai PPT baru tinggal pecah. Monggo Pak di sambil Pak. Kalau bisa 2 kemarin Pak Lurah, saya daftarkan 2 nggak bisa. Jadi pengurusan IPPT sama mecah gitu ya, sekaligus gitu nggak bisa. Gitu. Karena dia harus selesai gitu kan, kirim datanya kan, data inputnya kan langsung ke pusat. Ini padanya keluarin tindak memilih murah yang sebulan-bulan takoknya nggak gampang ngono. Enak men nggih surat sertifikat 3 bulan jadi. 2 bulan ya udah jadi. Kok kali tapi Pak? Iya Pak. Nah ini ayo kita bikin kue nih ini. Mbaknya nih, enggak ini Pak, Pak. Oke, kapan-kapan aku tak anu karo wong BPR cek ulang deh Mas. Tapi kan nggak bisa nggak langsung. Oke. Halo, assalamualaikum. Ya Mas, gimana Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Kondisi lagi di kebun Pak, lagi tempat nasabah di kebun Pak. Ya lagi apa? Ya, ini kan ada Pak. Iya. Kan ibu juga udah cuman ayo Pak. Iya, Orang kan dia Udah seperti yang asli yang sepatu. Iya. Tampil Baru nanti pukul 8 Ini aja punya itu masih terus Pak. pertengahan Juli Punya kayaknya nggak Pak Basuni itu. Pusing Pak saya. keadaannya apa ya? Buka nasi anjing dulu. Iya, yang Bang. Kalau dia itu besok bisa Orang Bandar Lampung mana Pak? Orang bener Lampung di katanya. akhir bulan kayaknya. Berapa kali nelpon ini saya nggak saya ini. Sekarang gini aja kata saya. Itu kan saya juga nggak tahu persis keperdiannya anunya. Gugatan itu kan antara Herman sama Bambang, bukan sama Pak Basuni. Pak Basuni itu beli, sedangkan Pak Basuni itu punya hak milik sertifikat itu. Bukan sertifikat Pak Basuni itu. Nah, tapi itu sekarang gini aja, terserah kata saya. Kalau kami ini pihak kelurahan cuma fasilitasin aja kata saya. Kedua belah pihak itu kami fasilitasin kami siap, tapi kalau dia salah satu nggak mau ya udah. Sedangkan pihak Pak Basuni nggak mau, silakan aja terserah kata pihak Pak Basuni Indranya. Mau lapor polisi ya silahkan, mau ke pengadilan ya silahkan. Nah saya gituin, karena sekarang terserah karena pihak Basuninya nggak mau kami pihak ininya cuma mediasi aja kalau dia memang bisa. Kalau udah Tanah ladang ini kebun Pak. turun. Bukan peladangan Pak. Tadinya kebun karet Pak. Karena itu Pak jangan. Sekarang kan udah memang jadi kapling-kaplingan itu Pak. Ya kumpan Pak bertanya orang itu. Kemana Pak ditanya Pak sini? Ya, kabarnya sengketa. Ya dengar apa sengketa Pak selesai belum waktu itu. Murid kan bermasalah sing ada tangan kan Pak Lurah Maulana biyen iku anu nih. Jual-belinya. Nah, insyaallah mungkin Padahal Bapak 7 itu dia. Di bulan depan itu insyaallah. Iya Mas, siap. Ya, istilahnya Pak Among ini dari tengah lain ya. Yo. Itu aja 2 kali Pak maksa ini saya bikin sporadik. Yang pengacaranya yang David Siombing itu. Bambang punya Ayu. Bukan David Siombing kan itu di dalam pengadilan di sana itu kan dilimpahkan ke David Siombing itu pengacara dia itu. Bang Bapak juga. Iya. Pak Lurah, aku tak terus Pak Lurah ya. Oke Pak. Perjalanan ini. Pada Pak. Pak, barang nggih Pak.
Masa sing kerja mleh mboten langsung ke dia. Anu Pak, asal waktu ngene iki itu siap-siap berkas yang mau dibawa hari Senin besok. Mau di saya mboten izin gupek. Enggak, Pak. Ya, Pak. Maka kadang orang warga tanya kapan Pak itu ngukur? Ya nggak tahu informasi di BPN karena dampak COVID saya bilang gitu. Ngukurnya ini ngukur kapan? Oke, saya ulang. Jadi kemarin Pak Patra sudah ini sudah siapkan yang belum lengkap sudah lengkap itu. Iya, Pak. Sudah ada pemberitahuan BPN. Oke lah ya. Oke, saya lanjut ya. Udah ini yang penting itu Mbak. Pokoknya kalau anak-anaknya dia memang dikasih tahu nggak bisa, sekarang gini aja, kamu temui aparat setempat. Kemarin karena memang udah dikumpulin sama ini Pak Maliki. Nah disitulah kalau memang temuin aja Pak RT, Pak LK, kalau nggak ke saya nanti ini. Ya kan? Ya masa kita ini mau istilahnya kita mau jadi keluarga, mau jadi ini nggak mungkin lah istilahnya satu ini. Cuman kan kita nggak tahu bahasa itu kan memang benar-benar tanah itu memang masuk ke sini gitu kan, mau dipecah anunya itu aja. Oke lah kita aja Pak. Nah, Waalaikumsalam. Nah sini. Ya, saya bisa Pak. Pak. Buka nih. Nah, Iya Pak. Ini Pak Bu, ya kan kegiatan itu memang Pak Maliki ini kan secara tidak langsung tanahnya kan memang masuk ke sini. Tapi kan itu dari awal tanah itu nggak tahu kalau masuk ke sertifikat situ kan. Itu benar-benar terjadi kalau dia zaman dulu. Karena ya contohnya kayak punya mertua saya. Ini saya ambil contoh. Nah, tanah mertua saya itu punya Pak Prapto itu sebagian masuk PTSL. Kemarin saya masukin ada 10. Jadi nggak bisa. Ini lagi lari ke lain ya. Nah, yang terus itu masuklah sertifikat berjamin. Nah, begitu juga ini prosesnya. Yang prosesnya itu panjang, apalagi kebentur penyakit ini. COVID. Jadi ya sebagai anak-anaknya kan mungkin tahu gara-gara COVID ini, ya contohnya kita ke BPN atau ke Capil. Sekarang ini kan nggak bisa ribut-ribut, nggak bisa rame-rame online kan. Nah begitu juga ini di BPN. Ini prosesnya panjang karena Pak Maliki ini dia mau mecah dari situ tanah yang memang masuk ke sertifikat itu. Nah, proses pecahan itulah dia lama. Panjangnya kan kira-kira berapa bulan neneng wayahe. Iya, itu benar Ibu, memang benar. Tapi kan setelah ada COVID ini Bu, itu nggak bisa diprediksi loh. Itu kegiatan itu. Kantor itu aktif yang asli itu langsung diganti nama ini. Iya. Ya, ganti nama. Iya, soalnya kalau yang aslinya atas Mbak Lasiman itu gimana kan? Itu dibekukan Bu. Kan gini kan Bu ya. Itu kan nanti di proses itu diganti atas nama karena aturannya sekarang itu kayak gitu. Kalau dia mecah itu harus dia di atas nama, sekarang mau di atas nama ini siapa? Yang bersangkutan yang punya tanah itu. Nah, itulah makanya di atas namain Mbak Mija. Kalau ukurannya sama aja, sesuai sama tanah yang ada itu. Nah, itulah atas nama Mbak Mija. Nah, itu harus prosesnya panjang. Kalau dia mau dipecah satu untuk sementara ini sama Maliki, yaitu harus nimbulkan punya Mbah Mijah dulu, setelah itu harus punya Maliki. Tuh. Nah, setelah dia itu timbul punya Maliki udah selesai, ini udah selesai. Nah, itu nggak
kejap itu ada melalui alur. Nah itu, apalagi ketumbur Covid ini, nggak susah-susah kok, nggak istilahnya Pak Maliki ini nggak ada niat, nggak digadain bukan. Cuman ya memang benar Pak Maliki pernah ngomong itu paling sebulan 2 bulan. Tapi kan kita nggak bisa memprediksi, kan waktu itu kan, nggak tahu. Nah, kita ini kan cuma takut sih. Nanti ini Pak kan terlalu lama kan surat itu nanti disalahgunain sama orang. Iya. Karena masalahnya Mama ini kan nggak ada ini hitam di atas putih. Kalau seandainya ada hitam di atas putih, kami bisa ini iya, kita harus minta hitam di bawah putih kayak gitu, biar suatu saat terjadi sesuatu kita bisa nunjukin nih ada bukti. Kalau seandainya terjadi sesuatu kami nggak ada bukti. Tapi potong Mbak, kalau salah dulu ada tanda peminjaman Mas Maliki dengan ini ke Ibu, ada kalau salah. Ada kami sebagai saksi itu ada. Nah itu apalagi kalau itu syaratnya kan harusnya Mas dibawa sama Mbak Rosman, tapi saya ada fotokopinya, saya foto. Mbak Rosman? Bukan yang bawa dia, tapi saya foto di situ ada dokumenta yang tanda tangan. Sing anune digawa karo Mbak Rosman. Yang asli dibawa dia. Nah, kita ngerinya nanti suatu saat kan dulu saksinya beliau yang bawa ke sana ya. Oh, berarti nanti diminta. Jaluk wae Mas ya. Enggak, itu udah enggak ada hubungan sama sekali, udah enggak ngaruh apa-apa. Harusnya nggo kami wong kan. Iya, seharusnya dari awal kan seharusnya yang bersangkutan inilah yang dikasih, bukan Bapak ini, karena yang punya Mbak Mija kayak gitu. Nanti takutnya disalahgunain sama dia, ngerinya nanti entah tahun lusa kami nggak tahu ya. Oh nanti ini surat saya yang asli ini atas nama, udah ganti balik nama, nanti ya namanya keadaannya kayak gini, sepinter-pinternya orang kan kita nggak tahu loh, entah tahun kapan. Oh malah Pak Rosman dari mereka. Iya. Pak Rosman itu ngambil karena dia mau dikasih sama Pak Iskandar, kan rupanya deketan sama beliau tuh. Nah makanya diambil sama beliau. Yang fotonya saya masih nyimpen fotonya. Di situ fotokopinya saya masih simpan. Kok malah Mbak Rosman sing nyekel kan aneh iku. Kita nanti ngeri loh. Kita bacain ya suratnya ya. Sama orang. Kok bisa sampai ke Mbak Rosman kita malah nggak megang. Dulu ada pernyataan Mas Maliki status pinjam itu kan. Sekarang kan banyak orang pinter sih Pak. Iya nanti oh ini tanah punya saya kayak gitu, udah nggak jadi milik di Mbah ini lagi, nanti udah diambil karena udah ini satu ini udah pinteran kan. Ini yang tadi mana? Yang itu ada itu surat tanah. Ngerinya kayak gitu nanti. Jangan surat tanah minjam dan dengan proses. Nah itu sekarang itu kan itu ada fotokopinya, jelasin teman. Proses yang kami lalui sampai dengan tahap sekarang nih. Nah sekarang setibanya udah namanya Mbak Mija di sini. Nih itu yang fotokopinya. Asli. Iya. Nah, itu fotokopi yang nanti namanya udah ganti Mbak Mija di sini. Ya, tadi kan Mbak Sima kan Mbak Mija. Tadinya Mbak Sima, sekarang udah kepemilikannya Mbak Mija. Ya, nah sekarang sedang diproses. Ini ahli waris. Iya, turun ahli waris. Nah, sekarang sedang proses itu dipisahin ke saya karena mungkin ada beberapa meter yang masuk ke sana. Yang masuk ke itu karena aturannya kayak gitu, harus dipecah. Walaupun dia 1 meter 2 meter tetap harus. Begitu saya minjem kemarin langsung tak proses nih. Saya datang ke kecamatan sendiri, saya ke Pak Lurah kan langsung ke kecamatan gitu loh. Tanggal 16 bulan 1 2020 langsung saya sendiri yang jalani, yang lama di BPN-nya. Ini. Oh, ini baru fotokopinya, yang aslinya di sana. Di BPN. Di luar. Iya. Jadi Mbak. Ya baru proses lah istilahnya gitu. Maksudnya ini tanda bukti bahwa prosesnya sudah berjalan. Iya, jalan, udah hampir mau jadi ya, kan. nah termasuk itu pemohon yang di atas itu udah nama Bu Mija juga, karena udah dari Pak Lasiman langsung dialihkan ke Bu Mija kan gitu. Turun waris. Nah kata dia tadi karena ini satu Pak Iskandar yang ngurus orang BPN ke BPN ini, nah ini tahapannya tidak bisa sekaligus dua-dua Mbak, dari Pak Lasiman ke Bu Mija dulu, baru dari Bu Mija ke Maliki gitu. Nah, tapi mudah-mudahan nanti kalau memang punya Bu Mija udah jadi, mungkin merasa mungkin tidak bisa diambil. Iya, diserahkan. Tadi kan Pak Lurah kan mantan dengan Pak Iskandar diusahakan atas nama Bu Mija didahulukan. Udah jadi dikasihkan Bu Mija
negara punya Maliki. Nggak bisa sekaligus dua-dua. Kalau kata dia kalau bisa sekaligus dua-dua, saya mau kan dia tadi tidak boleh, tidak bisa. Itu Mbak, kemarin itu tanda tangan saya waktu sama Mbak Mici itu minjemnya kayak gini nulis di kertas kayak gini tulisannya di bawah sama barusan cuma kayak gini doang. Itu nggak ada materialnya ya. Surat Jadi nggak cuma terima. tanda tangan Karena kemarin tak tanya yang perlu kayak mana ya, wis sampai tulis aja kayak gini. Iya, kan itu atas nama minjem ini sertifikat kan. Yang tak bacain ya, yang bertanda tangan di bawah ini nama Maliki umur 30 tahun, alamat RT 2 LK 2 Kelapa Kelurahan Tanjung Seneng. Bahwa pada hari ini Sabtu tanggal 11 Januari 2020 atas nama di atas kami meminjam sertifikat tanah atas nama pemilik tanah Pak Lasiman almarhum untuk keperluan pemecah sertifikat tanah atas nama tersebut di atas. Saksi 1 Pak Haji Rusman, saksi 2 Pak Ridwan LK 2, saksi 3 Pak Kemin, saksi 4 Ngadino di rumah tanah depan. Ini tanggal minjemnya tanggal 11 langsung tak urusin Mbak, karena saya ingat Mbak Pak tambahannya kan jangan lama-lama, langsung tak urusin. Makanya ini kan langsung di mau tanggal 16 bulan 1 tahun urung jadi. Jadi waktu itu kan nggak usah Ya kita kan was-was, masalahnya surat itu di tangan dia Pak, kan bukan sebulan 2 bulan, udah hampir setengah tahun. Jadi namanya pemilikan ini siapa sih yang enggak ini ya, nah pasti khawatir kan, takut kenapa-napa. Kalau udah hilang mau apa loh Pak? Iya kan? Malah udah nggak bisa apa-apa. Iya, ini kan memang iya itu yang ya diharapin. buktinya karena saya bilang begitu mudah enggak, karena buktinya sudah ada bukti prosesnya itu kan itu. Ya udah kalau udah jelas. Iya, yang penting kan gini, itu kan posisinya juga bukan apa-apa, pas kebetulan dia ketumbur COVID ini. Ya nggak usah jauh-jauh, punya saya sendiri loh. Punya saya sendiri itu, udah saya jelasin tadi. Punya saya sendiri rumah itu. Saya juga mecah almarhum sampai almarhum Basupar tanah saya itu. Sampai adik bapak saya sendiri yang rumah saya tempatin itu. Sebelum orangnya meninggal udah saya urus sampai sekarang belum keluar juga. Itu cuma 2 saya mecah. Jadi dari nama itu ke Mbah Supar ke saya. Jadi sertifikat 2 aja punya saya itu. Susah setengah mati juga sampai sekarang belum keluar. Mecah juga saya yang bisa tempatin itu rumah itu. Karena masuk sertifikat Mbah Supar. Ya alasan dia orang ya itu. Ya karena posisinya sekarang ini Covid. Bahasa kita nggak bisa ngomong, kita juga walaupun kita kerja tuh tidak aktif lah gitu. Banyak yang libur karena untuk mengurangi penyebaran COVID. Nah yang kedua nih bisa ditanya, yang PTSL saya ada 150 orang sampai sekarang aja belum ada kabar. Dari bulan 1 juga belum ada bahasa ngukur, belum kemarin yang gelombang pertama 400 orang itu sebentar aja selesai. Nah ini 6 bulan kan 400 orang. Ini yang gelombang kedua itu yang nggak ada sertifikat sampai sekarang juga belum ada kabar. 150 orang. Saya bukan bela Maliki, bukan. Saya kasih gambaran aja. Saya kasih ini aja. Saya juga punya kegiatan itu. Kebetulan saya juga istilahnya ini ada aparat-aparat di sini. Maliki itu biar jelasin, jangan jadi pikiran keluarga dari sini gitu loh. Itu ya kami kan cuma jelasin biar Mbak ini tenang, itu aja. Mbak bisa jelaskan lagi dengan biar Ibu, dia itu tenang, nggak kepikiran kayak gitu. Prosedurnya udah jelas. Udah jelas. Pokoknya tinggal tunggu waktunya aja, entah kapan jadinya. Ya jelas ini saya udah saya bilangin sama yang bersangkutan, sama Maliki, sama Pak yang ngurus, Pak Iskandar ini, tolong Pak, karena itu memang hak dia, dia. Kalau memang bisa dipercepat ya dipercepat, tapi kalau memang bisa kita usahain, kata dia. Itu. Ya kami ini sebagai aparat juga, sebagai penengah aja, sebagai ini aja. Ada warga yang kayak gini ya, kami siap istilahnya sebagai penengah, ngasih wawasan, ngasih gambaran, itu aja. Masalahnya kan kita tahu yang udah bertanggung jawab yang jelas pasti udah Mas Maliki. Mas Maliki kan nggak mungkin dia istilahnya dia dari awal memang udah niat dia bagus istilahnya, cuman memecah itu bertanggung jawab kegiatan ini sampai manapun ya
ya dia ya ujung-ujungnya kan ya udah istri tetangga, memang dari dulu sebelum itu memang tetangga. Nah, sudah kan tuh itu. ini juga Mbak, ya memang nanti ya ini ya kalau sudah jadi ya ini ada keuntungan semua dari Maliki, ada keuntungan jadi nama dia sudah tuh dari untuk ibu udah langsung nama Bu Mija. Nah, kalau mencajukan biaya juga. Iya, saya tahu Istilahkan sedikit harga ganti nama itu. Ya itu Mbak. Jadi sama-sama diuntungkan lah. Jadi semua itu ya ini termasuk Mas Maliki lah yang nanggung. Iya, semua kegiatan itu untuk jadi nama dari balik nama ke dari Mbah Nasiman ke Mbah Mija itu dari awal sampai akhir. Ya Pak Maliki inilah yang semua ininya. Makanya ya dia cuma ingin mecah tanah dia yang masuk ke situ itu aja. Dan itu aja. Ya makanya nanti ya kasih yang istilahnya yang saudara-saudara dia kasih gambaran lah, kasih inilah. Di situ tadi memang udah ditemukan antara pengurus Pak LK, Pak RT, Pak Lurah. Memang ini kalau memang ya, tunggu aja nggak usah inilah, orang BPN juga yang bersangkutan dia ada tadi. Nah itu aja, kasih gambaran, kasih wawasan, tunggu aja nanti. Kecuali kalau dia memang nanti punya Pak Maliki itu udah keluar punya Mbah Mija nggak keluar, nah itu ada apa? Nah itu. Tapi mudah-mudahan ini memang udah saya bilangin tadi, mudah-mudahan urus aja punya Bu Mija dulu. Kalau memang biaya prosesnya dibalik aja dulu. Mbah Mija keluar, punya Pak Maliki belakangan. Karena itu nggak bisa sekaligus ngajuin, nggak bisa, harus dia bertahap, itu aturannya. 2 kali mecah jatuhnya Pak. Dua kali mecah. 2 kali pindah nama. Iya. Jadi nanti sertifikat itu bukan sertifikat yang lama. Udah baru. Jadi baru udah nama Mbah Mija. Yang lama itu nanti diambillah di BPN, dibekukan sama BPN. Jadi sertifikatnya udah baru. Tapi ukurannya tetap masih tanah itulah. Di petanya juga masih tanah itulah gitu. Nah, nanti pas giliran itu sertifikatnya baru, temu kaget juga, loh kok ini lain baru. Nah itu jangan sampai, karena itu udah nama Mbah Mija, ya bukunya baru lagi, bukan buku yang lama. Karena buku yang lama atas nama Mbah Nasiman itulah disimpan di museumin ke ya sama aja kalau kita bikin KTP rusak kan, KTP kita memang udah gak bisa kebaca. Kita bikin KTP itu, ya udah KTP yang lama kan diambil, kita kasih KTP yang baru, diterbitin yang baru. Begitu juga kalau dia bikin KTP itu kalau cuman dia masih bisa dibaca, tapi ini cuman dikit-dikit aja, nggak mungkin dia orang mau. Tapi kalau makanya kalau mau bikin KTP, kalau dia mamanya dirusak aja patah-patah sekalian, bikinin, ganti yang baru kayak gitu. Tapi kalau cuman dikit-dikit, ya nggak bisa. Nah itulah gambarannya kayak gitu. Makanya yang lama dimuseumkan, diinikan, diarsipkan, kakak gitu juga kayak gitu. Nanti pas giliran udah jadi nerima kaget, kok KTP ini sertifikat saya baru. Nah, makanya saya jelasin dari sekarang. Nanti udah atas nama Mbah Mija sesuai sama lebar tanah itu. Nah itulah nanti baru. Kayak dulurmu kayak ngajino, terus mangin, ya bareng dijelaskan kok ini kok Pak Lurah ngene. Jadi nggak takut-takut mana kakak kamu adikmu maksudnya. Wis mbok namanya Mbah Mija itu terbit. Nah nanti kalau dia memang mau udah itu udah selesai sertifikat itu udah jadi, nah mau diwarisin kan enak, udah dari Mbah Mija langsung ke ini, langsung dibahin atas, langsung dibahin ke anak-anaknya, langsung di ini C A, C B, C C, nggak enak, nggak proses, nggak pakai ahli waris dulu. Tapi kalau masih nama Mbah Nasiman, pakai ahli waris, nyari anak-anaknya Mbah Nasiman. Boleh itu kini, boleh sayang. Iya kalau dia orang mau tanda tangan. Boleh Kang Ceko, Iya kalau dia orang itu yang masih hidup mau tanda tangan. Saya nggak mau tanda tangan, mau diwarisin ke ini tanah sertifikat atas nama saya kok. Nah itu, tapi kalau atas nama Mbah Mija, nanti ya ahli warisnya itu ya anak-anaknya itulah diwarisin ke anak-anaknya. Tapi kalau masih atas nama Mbah Nasiman, ya seketurunan anaknya Mbah Nasiman itu semua mau dikasihkan ke fotonya ini nggak bisa kalau dia belum dilimpahin ke Mbah Mija itu loh.
Tanah itu rumit memang. Tapi kalau udah tanahnya nama Mbak Mija ya udah, mau di ini ya langsung anak-anaknya Mbak Mija berapa silahkan kan kayak gitu. Nggak ada tuntutan dari keluarga lain. Tapi kalau dia masih nama Mbak Lasiman mau dikasih anak-anak Mbak Mija, kalau dia yang nggak setuju, protes nih orang walaupun itu memang udah tanah Mbak Mija. Ini tanah bapak saya kok, saya nggak mau lah ini. Bapak saya juga. Bapak saya juga. Nah itu proses tanah itu. Tapi kalau udah nama Mbak Mija, anaknya siapapun mau dikasih udah enak. Udah ini persetujuan itu. Tuh. Wes, Mbak. Ya itu Mbak, pokoknya gitu aja Mbak. Insya Allah ya tadi udah saya iniin. Iya. Yang belum kopi kita berlalu dan proses. Iya itu kan udah ada Pak LK Pak RT. Pokoknya semua itu ini ke Pak LK Pak RT aja Pak, nggak apa-apa Mbak. Ya tempat kita kan Pak LK Pak RT itulah inilah kita gitu loh. Apapun permasalahan tuh Pak LK Pak RT ke kelurahan. Itu aja. Iya, nggak apa-apa. Memang ya tuh memang nggak, saya nggak nyalahin, itu hak dia loh. Dia satu khawatir. Dia setengah mati, memang mungkin usaha dia dari dulu, dia hanya mau dapat tanah itu, berjuang mau beli tanah itu, setengah mati dari mana? Ya itu saya wajar orang tua itu istilahnya kan. Itu hak dia loh. Saya setengah mati seandainya dulu saya udah nabung, udah ini apa dari ini dari itu. Nah itu ya wajar, itu memang hak dia. Punya pokoknya yang lain tolong kasih tahu anak-anaknya. Nah tadi udah ada Pak Lurah, Pak LK, Pak RT ini udah dirembuk, udah ini kasih gambaran aja yang lainnya. Kalau yang ini kasih pengertian aja, pokoknya tunggu aja. Jelas sertifikat sending BPN proses. Atau ini Mbak, kalau mau yang bukti peminjaman memiliki atau kalau ada HP bisa minta di kopi sama sedikit. Iya Mbak. Ada seling Mbak. Setiap notaris itu ada ini ada tanda terimanya. Ini tanda terimanya. Beberapa tanda terima proses itu. Nah itu ada semua di situ. Kalau ada notaris saya juga kayak gitu. Jadi maksudnya ini Mas, yang tanda peminjam tadi di fotokopi dikasihkan Mbak ini ya Mbak Jumini ini ya, tak peringat ya. Ya makanya itu kan kalau dia memang syukur-syukur kasih dua. Kalau dia memang tahu memang tentang tanah, nah ya silakan aja Bang Mbak ini. Nek aku yo anggere prosedur wis lurus yo ora jenenge mbah iki kan anune kadang dia kan tidak nyambung kan cara gini. Ya kita tunjukkan belum tentu nyambung dia kan. Ya, dia berpikirnya juga kayak gini Pak, bukannya saya, bukan itu ya masih ini saya ujung-ujungnya kan masih. Yang tanda terimanya itu Bapak Rusman itu. Itu satu waktu itu pernah dibuka jalan gara-gara penyayus. Mbah itu kan udah kebuka udah ini. Giliran itu malam-malam datang ke rumah lagi. Nah itu kayaknya itu yang Mbak Rusman itu. Ya waktu kan waktu kita. Iya. Sedap. Berarti Mbak Rusman wongnya pintar. Kopi aja. Ya mungkin pikir Mbak Rusman kan anak saya mau mecah aja. Tahan Mbak Mija nggak ngasih loh. Iya tahan nggak dikasih. Kok malah Maliki dikasih. Kayak mana orang nggak sakit hati kali. Dianya. Ya wes ya. Iya Mbak. Pak lari Pak. Ya Mbak. Tahu sendiri Mbak Rosman. Jadi kualitas saya jangan itu Pak. Jangan apa saya aja. Dia mau apa? Ya, mau ada apa sih ngomong? Ada apa jangan di rumah itu. Pasti dia mau apa ngomong saya. Yang mana aku tinggal di rumah ini mau ini apa? Mau saya. Waktu saya orang dia mau. Yang saya.
Yang